Serangan cyber dari tahun ke tahun semakin meningkat. Di tahun 2022 saja, itu hampir ada 1 juta serangan cyber yang terjadi selama tahun 2022. Dan 56% dari 1 juta serangan tersebut itu terdiri dari serangan dari malware. Dan diikuti oleh serangan dari leak information, trojan, dan yang lain-lain. Begitu. Nah, hal ini membuat salah satu metode mitigasi ketika serangan cyber terjadi yaitu dengan business continuity management yang membuat demand terhadap karir ini juga semakin meningkat begitu. Nah, bagaimana prospek karir di bidang business continuity management? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Iskandar Muda, EVP BCM Strategy and Planning di salah satu telecommunication company di Indonesia. Halo Iskandar. Halo Rahim. Ini take yang kedua hari ini. Jadi mudah-mudahan energinya masih ada nih. Siap. Coba masih semangat. Nah, ini kan kita mau bahas terkait dengan karir di BCM ya. Mungkin kita Business Continuity Management gitu ya. Iya, iya. Sebelum dimulai, mungkin banyak teman-teman yang belum paham juga. BCM itu sebenarnya apa sih? Iya. Pertama mungkin BCM itu apa ya? Jadi saya mungkin harus menjelaskan lebih apa namanya ya, urutannya dulu. Boleh, ya. Boleh. Dulu karena BCM ini sesuatu yang mungkin saya sih masih banyak yang asing gitu ya. Ya, benar. Nah, maka saya mungkin ingin jelaskan. Tapi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan risk management, Ya. rasanya sudah lebih banyak orang yang familiar gitu ya. Iya. Nah, mungkin apa hubungannya risk management sama business continuity gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara konsep apa namanya manajemen risiko gitu ya. Kita pasti mengetahui beberapa potensial risiko ya. Contohnya baik penyebab risiko itu baik yang disebabkan oleh seperti natural disaster gitu ya. Kemudian man-made disaster. Kemudian ataupun terkait dengan bencana yang disebabkan oleh IT gitu ya, dan sebagainya. Jadi business continuity management ini adalah sebenarnya salah satu strategi untuk untuk memitigasi memitigasi resiko tersebut ya, resiko yang disebabkan oleh ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia, kemudian oleh alam gitu ya. Misalnya kayak manusia contohnya seperti huru hara gitu ya, demo, mogok dan lain sebagainya, terorisme gitu ya. Kemudian kalau di sisi natural disasternya bencana disebabkan oleh alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Kemudian yang dari IT dari sisi cyber, kemudian punya kegagalan sistem informasi dan sebagainya gitu ya, yang terkait dengan IT gitu. Jadi BCM ini sebenarnya adalah kalau berbicara terkait dengan konsep ataupun proses manajemen risiko, ini adalah ujungnya dari proses manajemen risiko. Karena ujungnya dari manajemen risiko itu adalah resiko yang tinggi gitu ya kan, artinya harus dimitigasi gitu ya. Biasanya memang kalau kita berbicara terkait dengan risiko mungkin kita ambil sumber dari dari World Economic Forum gitu ya. Nah, itu banyak risiko-risiko yang disebabkan oleh manusia gitu ya, dari sisi teknologi ataupun cyber gitu ya. Nah, itu ada. Jadi BCM ini datang hadir untuk memitigasi resiko tersebut gitu ya. Bagaimana caranya ketika ada suatu resiko gitu ya. Nah, itu gitu. Jadi BCM itu udah siap gitu ya untuk memastikan bisnis itu tetap jalan gitu ya. Jadi fungsinya itu BCM itu adalah memitigasi resiko-resiko yang tinggi terkait dengan bencana gitu ya. Itu nanti tergantung organisasinya gitu ya. Mereka tingginya di mana gitu kan? Di IT atau di cyber ataupun di alam gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kalau di global itu alam ini juga menjadi ini ya gitu ya. Menjadi salah satu paling banyak nih yang masuk ke resiko gitu ya. Kayak terkait dengan cuaca ekstrim gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya, bencana alam kayak banjir dan sebagainya, itu menjadi resiko yang harus benar-benar mitigasi gitu ya. Ada salah satu strategi memitigasinya adalah di business continuity gitu sih gitu. Jadi BCM itu sederhananya adalah turunannya lah gitu ya, kan dari risk management gitu ya. Biasanya makanya di banyak company itu risk management itu ataupun BCM itu
BCM melekat kepada fungsi risk management. Kecuali mungkin organisasinya udah cukup gede, bisa jadi dilakukan di pemisahan. Kemudian di tempat saya ini antara risk management sama BCM itu dipisah gitu, satu function yang. Berarti perusahaannya gede ya? Ya, kalau yang sebelumnya karena itu masih menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan. Oke. Tapi kebanyakan masih menjadi satu kesatuan gitu. Nah, lalu kalau bedanya dengan tadi karena menyebutkan bencana, terus ada serangan cyber dan lain, bedanya dengan emergency team. Bedanya apa ya? Jadi kalau beda sama emergency team, jadi kalau di BCM ini sebenarnya ada business continuity management gitu ya. Itu bahasanya masih high level juga gitu ya. Biasanya mereka ada interdependensi gitu ya, ada hubungannya dengan tim yang lain. Seperti yang tadi disebut sama Rahim terkait dengan emergency response gitu ya, ataupun ERP, kemudian ada juga crisis management gitu ya. Nah, ada tim BCM gitu. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Bagaimana intinya merespon gitu ya, ataupun merespon, merecovery suatu bencana. Yang jelas memang dari setiap ERP, crisis management sama business continuity ini ada penggarisnya lah gitu ya, ada pemisahannya lah gitu ya. Jadi itu mungkin kalau kita bahas terlalu teknikal gitu ya. Oke, baik. Kalau ya karena terlalu teknikal ya, silakan teman-teman cari trainingnya banyak ya. Iya banyak. Nanti kalau di searching juga ada tuh. Kalau di Google beda diferensiasi antara ERP, crisis management sama BCP akan ada tuh, bahkan ada muncul grafik-grafiknya nanti. Ada gitu. Enak gitu untuk pelajari. Nah, kalau spesifik hari-harian kan misalnya nih, kan setiap hari kita nggak ngelola bencana. Betul. Kan setiap hari nggak ada gitu kan? Nggak ada, betul. Jadi spesifik hari-hariannya mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore kita anggap kerja ngapain nih? Atau nggak ada kerjaan? Ya, yang pertama mungkin kalau secara pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin ini saya coba urut dari sisi framework-nya aja gitu ya. Jadi yang pertama kita bagaimana memastikan ataupun mendevelop ya terkait dengan kebijakannya dulu gitu ya, artinya komitmennya ya, biasanya komitmen ini kan dituangkan dalam bentuk kebijakan gitu ya, yang mungkin biasanya kita sebut kebijakan business continuity policy gitu ya, BCM policy gitu ya. Nah itu yang biasanya setiap tahun juga akan dilakukan update karena mungkin sering perubahan organisasi ada aja gitu ya. Nah kemudian mungkin dari situ itu juga proses approval-nya kan panjang ya, karena itu sampai ke level top management gitu, biasanya sampai ke presidir yang tanda tangan gitu ya. Nah, kemudian di samping itu ketika selanjutnya kita biasanya akan organisasi ini kan gede gitu ya. Jadi ketika bicara kita bencana nggak mungkin tuh kondisi ideal gitu ya sama bencana itu sama enggak. Nah, makanya tugas pertama BCM ini adalah bahasa sederhananya ya. Bagaimana kita mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang kritikal gitu ya. Artinya memang ini ketika kondisi apapun ini kegiatan ini harus jalan gitu ya. Contohnya mungkin kayak kayak penjualan gitu ya, pembayaran ke customer gitu ya, ke vendor gitu ya, pembayaran ke karyawan, ke gaji dan sebagainya nggak bisa ditunda gitu ya. Tanggalnya udah ditentukan. Karyawan kalau tahu juga kan ada bencana atau enggak ya tetap bayar terus gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian dari situ biasanya kita ada prinsipnya ya. Kalau secara metodologi biasanya kita sebut namanya business impact analysis. Dia menentukan mana bisnis-bisnis yang function-function yang kritikal, aktivitas-aktivitas yang kritikal gitu ya. Kemudian sampai ke level ini berapa lama sih bisa ditoleransi untuk untuk gangguannya gitu ya. Nah, itu ada namanya juga tuh, bahasa kayak RTO, RPO dan sebagainya lah gitu. Itu ada. Nah, jadi di situ setelah kita ada menentukan mana yang kritikal, akan masuk biasanya kita menentukan lebih kepada option yang perlu gitu. Maksudnya option yang kita pilih mana nih? Misalnya kayak memindahin, kalau saya kita kembali ke konsep rumah ya, ketika kita ada suatu pindah rumah gitu, yang paling penting dipindahkan apa gitu, misalnya kasur dan sebagainya gitu yang lain-lain, baju beberapa gitu misalnya kan. Kalau misalnya supporting function mungkin tidak perlu dulu gitu kan. Nah itu yang harus kita tentukan gitu, harus kita sepakati. Nah akhirnya kita support lakukan diskusi sama manajemen gitu ya. Nah, dengan kondisi kayak begini gimana Pak gitu, mereka approve atau enggak, karena biasanya kan ada hubungannya sama biaya juga gitu ya, cost lah gitu ya. Jadi mereka harus tetap mengetahui ketika udah deal, kita akan misalnya kayak sederhananya membuat membuat rencananya. Berarti kalau misalnya kita nanti pindahin kayak kasur gitu misalnya, kursi, meja, notebook dan sebagainya, itu mekanismenya seperti apa akan diatur juga kan. Itu yang kita sebutnya bahasanya mungkin lebih kepada BCP-nya ya. Nah di situ biasanya ada yang terkait dengan ERP tadi ya. Nah ERP lebih kepada ketika ada gangguan,
apa yang harus dilakukan sedini mungkin gitu Sedini ya. mungkin ya. Misalnya ketika ada identifikasi kebakaran, ketika apa yang harus dilakukan, misalnya kayak langsung nyalain cari apa dan sebagainya gitu kan. Iya. Dia bagaimana ketika ada bencana kita sesegera mungkin untuk meminimalisasi dampak bencananya lah, gangguannya gitu ya. Kemudian setelah kita menentukan mana yang setelah tadi ya ERP ketika ada kejadian berarti mengkomunikasikan ya. Kalau kebakar kita kontak kepada manajemen, kontak kepada pemadam kebakaran yang terdekat gitu ya. Dan siapapun lah yang bisa membantu kita, intinya kayak seperti itu ya. Nanti ujung-ujungnya setelah kita pindah, setelah mungkin selesai kebakarannya, kita melakukan misalnya untuk membuat dokumen BCP-nya. Nanti ketika kita pindah, artinya kita tetap operasional kita tetap jalan nih, tetap jalan di berarti itu yang bisa kita sebut sebagai BCP-nya. Kita proses pindahnya ketika kita pindah apa saja yang kegiatan-kegiatan yang harus kita prioritaskan gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu biasanya ada dokumennya, ada dokumen ERP, bahasa itu yang menjadi dokumen resmi ya. Di BCM itu kalau saya lihat memang dokumen resmi ada cuma beberapa doang gitu ya. Policy sama yang tadi ya ERP, kemudian Crisis Management Plan gitu ya, sama BCP gitu ya, biasanya. Kemudian setelah tadi udah ada rencana-rencana, biasanya terakhir adalah uji coba testing gitu ya. Kita akan melakukan, kayak saya baru beberapa hari lalu melakukan testing lah gitu ya, untuk melakukan tingkat awareness, respon gitu ya, kira-kira berjalan dengan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak gitu. Dia harus diuji ya untuk memunculkan sense of krisisnya, awareness-nya gitu ya, biar nanti ketika ada kejadiannya sudah tidak kaget. Gitu. Berarti tiap hari berkomunikasi dengan banyak orang dong, dengan banyak orang di departemen-departemen yang berkaitan berarti ya? Betul, kita itu memang fungsi BCM itu bukan berdiri sendiri gitu ya. Yang paling memang berhasil atau tidaknya sebenarnya ada kuncinya adalah bagaimana kita berinteraksi ya dengan interdependensinya kita gitu ya, dengan tim security gitu ya, dengan tim IT gitu ya, kemudian dengan tim operasional gitu ya, tim sales, tim customer relation, tim corporate communication. Jadi hampir hampir majority yang ada di suatu company itu gitu ya, itu memang mempunyai interdependensi sama tim BCM. BCM itu. Oke. Nah, dengan tujuan utama membuat ketika misalkan ada gangguan gitu, bisnis bisa berjalan secepat mungkin gitu. Secepat mungkin gitu ya. Dengan kondisi yang mungkin minimal lah gitu ya. Yang penting bisnis jalan gitu. Penting jalan gitu ya. Artinya nggak bisa kan ketika ada kita orang kita udah punya order gitu misalnya gitu ya. Dan misalnya pengiriman barang misalnya contohnya gitu. Kita udah janji kita akan ngirim gitu. Tapi kan nggak mungkin ketika ada bencana diminta customer kita ngirim, Pak mohon maaf lagi banjir gitu kan, lagi ada gangguan gitu kan. Nah itu kan pasti urusan lo gitu. Yang penting barang gue nyampe sini kan pasti gitu. Itu yang harus kita ketika kita pastikan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang supporting yang supporting lah biasanya yang baik itu reporting yang mungkin tidak mandatori dan sebagainya, itu yang bisa kita tunda gitu sih. Baik. Jadi bahasanya aktivitasnya ini diharapkan tentu nggak kejadian gitu kan. Diharapkan tugas kita memang itu. Lebih banyak kan ke bagaimana melakukan preventif preventif, kalau misalnya preventifnya jalan semestinya tidak terjadi gitu ya. Tapi nanti seandainya pun terjadi gitu ya, kita sudah siap gitu ya. Artinya ketika siap dalam artian kita udah bisa meminimalisasi kerugian gitu. Karena namanya biasanya udah ada gangguan itu, kerugian itu akan tetap ada, tapi bagaimana kita meminimalisasi aja gitu. Nah, kalau terkait dengan background pendidikan ini kan kayaknya saya nggak tahu, di universitas kayaknya belum ada gitu. Saya nggak tahu sih. Nah, tapi background pendidikan apa sih yang cocok untuk berkarir di BCM ini? Iya, ini mungkin based on opini ya. Opini ya, benar. Opini dan beberapa teman rekan saya lah gitu. Majority memang semestinya tim BCM ini ya, ataupun BCP itu adalah tim risk management gitu ya. Risk management yang pertama, kemudian ada juga yang karena kemudian kedua adalah terkait dengan IT, baik itu dari biasanya ilmu komputer gitu ya, kemudian dari sistem informasi gitu ya. Itu adalah jurusan-jurusan yang mungkin yang paling, tapi banyak juga yang lain gitu ya. Dari saya bisa katakan dari industri juga ternyata banyak juga nih ketika di kelas teman-teman gitu ya. Ada beberapa juga ketika dilihatin itu mereka secara backgroundnya adalah satu jurusan di kelas gitu, teman gitu, itu cara bidangnya juga BCM gitu, karena kan biasanya kalau industri ini high level ya gitu. Jadi reviewnya cukup besar tapi dangkal gitu bahasanya gitu kan. Kemudian
banyak akuntansi juga gitu ya, karena memang biasanya yang untuk kalkulasi namanya business impact analysis itu hampir dipastikan butuh pemahaman ya gitu ya, butuh terkait dengan kalkulasi terkait dengan finansialnya gitu ya, karena biasanya kan yang kita produksi yang finansialnya yang gede gitu kan, yang mempunyai kontribusi besar itu yang akan menjadi prioritas gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terlalu menjadi revenue gitu ya, artinya supporting itu biasanya masih bisa kita untuk sementara kita tunda lah gitu ya. Bukan nggak penting, tapi penting pastinya gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Oke. Jadi semua background bisa, tetapi mungkin tadi yang lebih spesifik tadi itu ya. Tapi memang setelah saya sadari saya memang masuk ke sini. Memang semestinya memang wajarnya tim yang BCM ini adalah yang understanding-nya fundamental terkait dengan knowledge IT-nya gitu ya, IT sistem informasi gitu ya, itu harus cukup gede. Karena memang kayak kita nanti ada diskusi namanya penentuan RTO, RPO, kemudian sistem recovery dan sebagainya gitu ya. Itu memang knowledge terkait dengan IT-nya harus kuat. Saya juga merasa juga ini lemahnya saya gitu ya. Karena saya bukan di situ gitu ya. Tapi bisa maksudnya kayak mau nggak mau pelajarin gitu ya, business plan-nya, kemudian framework-nya, kemudian arsitekturnya gitu. Jadi kebayang juga intinya kan secara high levelnya seperti ini. Nanti memang tetap mengkoordinasikan ke tim yang lain, karena tadi ya dari BCM itu lebih banyak bagaimana kita mengkomunikasi lah antara tim-tim yang terkait tadi gitu baik itu dari tim ERP-nya, kemudian krisisnya sama yang BCP-nya gitu. Ada di situ hampir semua function sih terlibat. Oke, baik. Nah, terus kalau misalkan terkait dengan knowledge atau pengetahuan khusus yang perlu dikuasai oleh seorang yang berkarir di BCM ini apa ya sebenarnya? Yang pertama pasti understanding terkait dengan bisnisnya gitu ya. Utama banget bisnisnya, karena dari risiko tadi berarti. Iya, benar dari risiko. Jadi harus paham proses bisnis ini juga. Mungkin karena saya juga merasa misalnya baru pindah ke salah industri yang baru gitu ya. Understanding-nya agak masih minim gitu ya. Itu memang agak kesusahan juga gitu ya. Jadi memang kuncinya kayak di sebelumnya udah lumayan mature gitu, karena understanding bisnis prosesnya udah kuat gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Berarti yang pertama understanding bisnis proses. Kemudian yang kedua knowledge terkait dengan sistemnya IT gitu ya, teknologi gitu ya. Itu memang harus banget gitu ya. Ini karena biasanya kan majority omongannya BCM ini adalah berhubungan sama sistem aplikasi gitu, data gitu kan. Karena itu yang harus dijaga, kita harus segera ketika ada gangguan harus segera direcover gitu ya. Baik itu data center gitu cloud-nya gitu dan sebagainya lah. Kemudian teknologi yang digunakan, sistem redundancy ataupun pencadangannya gimana gitu kan. Nah, itu yang harus kuat. Makanya kalau ketika untuk biasanya yang orang-orang yang secara basicnya udah bagus di situ adalah orang-orang yang teknologi gitu ya, IT, Ilkom gitu ya. Biasanya kayak begitu nih gitu. Saya di kantor sebelumnya juga banyakkan diskusinya sama teman-teman yang teman-teman IT. Gitu ya. Mereka yang banyak saya ajak gitu ya. Mereka yang saya ajak dan mereka yang banyak membantuin untuk misalnya kayak memformulasi lah gitu ya. Memformulasi untuk membantu biar lebih enak gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi kan dari sisi knowledge-nya. Kalau dari sisi keterampilan nih atau skill, atau mungkin ada nggak sertifikasi khusus yang menunjang nih untuk berkarir di BCM nih? Banyak banget malah. Banyak banget. Iya, banyak. Itu banyak. Jadi mungkin kalau di di lembaganya ya, mungkin kalau yang dibuat ada misalnya kayak BCI gitu ya, Business Continuity Institute, ada yang juga BCI Asia juga ada, kemudian di Indonesia juga ada di LSPMR gitu, beberapa badan sertifikasi juga. Sekarang udah mulai banyak lah gitu ya. Terkait dengan bisnis continuity udah mulai banyak concernnya gitu ya. Baik itu lembaga sertifikator yang untuk menyediakan sertifikasi lembaga maupun sertifikasi individunya udah cukup banyak gitu sih. Jadi itu mesti dipelajarin. Saya juga baru satu doang lah dengan yang terkait dengan detail ke BCM gitu ya. Nah, yang nanti rencananya akan terus terus belajar terkait dengan BCM ini, karena kayaknya cukup challenging juga gitu ya. Opportunity ke depan saya lihat yang namanya kita berbisnis ya, gangguan ini kan pasti ada gitu ya. Ada gangguan, resiko yang di situ juga saya merasa posisinya BCM juga diperlukan gitu sih. Jadi kemungkinan ke depan juga akan kebutuhannya akan makin tinggi ya? Makin tinggi. Saya juga beberapa nih, ini saya sebagai memang pertama karena di kampus tidak terlalu banyak yang mempelajari secara detail gitu ya. Banyaknya secara mungkin ketika udah masuk mungkin di otak-atik di organisasi gitu ya.
baru masukin ke BCM gitu ataupun ke risk management gitu. Jadi karena berarti dari kampus tidak mensuplai terlalu banyak, misalnya kayak pengkaderannya berarti dilakukan di dunia kerjanya gitu kan. Nah itu yang biasanya saya lihat sih kebanyakan jarang yang terjun opportunity pun biasanya untuk yang BCM ini saya lihat ada ya membutuhkan experience ya, karena minimal tadi ya untuk understanding bisnis prosesnya gitu ya, mungkin harus ada dulu gitu. Jadi kita itu gitu ya, karena keterbatasan sourcing dari kampus, pengkaderannya misalnya kayak saya lihat di dunia kerjanya gitu ya, sourcingnya terbatas, tapi sekarang demand-nya kayaknya lumayan. Demand lumayan ya. Kenapa lumayan? Ini ada beberapa analisa sih, mungkin secara general. Yang pertama dari sisi kewajiban ya. Pertama, kalau orang mau BCM gitu ya, tapi ngincarnya financial industry kayaknya cepat cepat. Karena kayaknya saya lihat memang kan saya juga lumayan aktif di LinkedIn juga gitu, yang lihat itu yang BCM itu banyakkan dari financial industry, baik itu dari bank maupun yang insurance gitu ya, pembiayaan dan sebagainya itu cukup banyak. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tadi ya mereka diwajibkan oleh regulator gitu. Mereka ada gitu. Jadi kalau yang di lain gitu, tapi kalau saya lihat contohnya kayak di Astra gitu ya, yang gede gitu dari jam cukup dari jauh-jauh hari udah menyiapkan BCM gitu ya. Dan mereka udah aware karena resiko ada gitu ya. Mereka juga harus menyiapkan orang gitu ya. Nah, tapi memang belum semua, tapi beberapa kalau sekarang kayaknya hampir majority gitu ya, itu kadang-kadang ada fungsi sendiri udah dipisah risk management sama BCM. Ada juga yang BCM-nya udah sendiri gitu ya. Ada juga sih digabung tergantung gitu ya. Balik lagi berarti ya tadi mungkin karena risiko-risikonya makin tinggi tadi ya, makanya di financial di industri finansial juga semakin tinggi kebutuhannya. Kebutuhannya gitu ya. Ditambah lagi mungkin misalnya kayak BUMN sekarang gitu kan harus mengimplementasikan ada risk management gitu ya. Part of risk management seperti tadi adalah ada bencananya juga gitu kan. Nah, untuk merespon bencana gimana? Biasanya itu adalah ada spesifikasinya di tim BCM gitu. Makanya ada insya Allah lah kalau kita yakin sebenarnya kan apapun karir kita gitu ya. Kalau seandainya kita udah mempunyai keyakinan gitu ya, Bismillah gitu kan, udah kita yakin ini ada sesuatu yang bisa kita tekunin, udah pasti ini gitu ya. Maksudnya bermanfaat baik lah buat kita semua gitu sih. Nah, kalau attitude nih, ya yang dibutuhkan untuk berkarir sebagai di bidang BCM ini apa ya? Misalkan apakah harus komunikatif kah? Atau misalkan apa sih secara attitude yang dibutuhkan gitu? Secara umum yang paling pentingnya nih, emang tadi ya karena dia banyak related partinya gitu ya, harus mengajak orang lain. Otomatis yang pertama sih harus menjalin kedekatan dengan fungsi-fungsi lain itu penting gitu ya. Bahkan saya di tempat dulu di tempat sebelumnya sempat dibilang sama teman-teman itu lebih kayak pendekatan itu cukup bagus gitu. Bahkan seperti disebutan Thomasnya lah, tokoh masyarakatnya gitu ya kan. Bahkan saking ini yang kita suka berusaha untuk melakukan pendekatan gitu ya. Mungkin di samping faktor pekerjaan, mungkin secara pribadi pun kita ingin bergaul dengan banyak orang gitu ya. Nah, jadi di sana bahkan banyak hal nih saya pengalaman tuh. Jadi semestinya mungkin bukan ke saya gitu ya. Tapi namanya orang cabang, orang mungkin di luar sana gitu ya. Yang kecenderungan mengetahui yang minta tolong ke siapa yang dia kenal kan. Saya sering tuh karena satu minggu gitu dapat Pak kenal ini gimana nih gitu ya. Artinya mereka butuh kenalan lah di orang HU gitu misalnya di orang head office, mereka nanyanya ke saya gitu kan. Dan ketika saya dapat seperti itu sebisa mungkin memang saya berusaha untuk ngebantu dan cari tahu lah gitu kan. Nah, biasanya memang apalagi yang hal-hal yang kita udah tahu gitu ya. Makanya saya dulu sempat sering lah bahkan di kita orang ini gitu karena saya kayak segala jenis apapun yang diminta bantuan sama mereka, kita sebisa mungkin untuk mensupport gitu kan ya. Ujung-ujungnya adalah balik ke kita lagi gitu ya. Kita juga akan disupport gitu sama mereka. Kalau kita menolong orang lain ya besok-besok pasti kita juga banyak yang ditolong. Kita banyak ditolong. Siap. Nah, kalau bicara rate gaji nih, iya. Berapa sih rate gaji berkarir di BCM ini? Atau mungkin untuk entry level, ada nggak entry levelnya? Entry level semestinya ada juga gitu, tapi bisa kan kalau entry level biasanya kan udah tadi ya mungkin masuknya ke risk management gitu ya. Tapi kalau saya nggak tahu terlalu kopi ya, kalau di misalnya financial industry mungkin
udah terpisah gitu ya, mungkin udah ada BCM tersendiri gitu ya, dari awal udah direkrut gitu ya. Tapi mungkin kalau soalnya ini based on apa namanya professional judgment aja lah. Iya gitu ya, mungkin kalau soalnya untuk entry level mungkin 7-8an lah gitu ya, 8-9 gitu bisa jadi lah gitu. Itu kayak monthly-nya lah, mungkin kalau bulanan bisa di atas puluhan gitu, bisa jadi gitu ya. Apalagi di sini ya, misalnya ini saya cerita ke teman-teman ya, terutama di perbankan gitu ya, kemudian di insuran gitu ya, itu mungkin lebih gede lagi gitu. Karena mereka core-nya di situ gitu. Dia karena biasanya ngelekat ke risk management. Ya risk management kan kalau di financial industry udah kayak core-nya gitu kan. Benar. Nah, dia udah fungsi utama lah gitu kan. Jadi mereka nggak bisa salah ngasih analisa kredit dan sebagainya gitu kan. Jadi tentu porsinya juga saya kayak ngikut ke risk management tentu menurut saya sih lebih besar lagi gitu ya. Wah, jadi bukan lumayan lagi ya, termasuk yang yang potensi tinggi untuk kita masuki gitu kan, bisa, untuk karir gitu. Insya Allah gitu ya. Apalagi misalnya kayak dia di-combine dengan ada BCM gitu ya, BCP gitu ya. Apalagi mungkin ditambah, karena sama kayak sekarang terkait dengan, karena ini hubungannya sama IT kan juga cukup berat lah gitu ya, cukup berat. Bahkan ada beberapa industri dia menyamakan lah, misalnya bacanya kayak fungsi BCM ini ada di IT governance gitu ya, tata kelola lah gitu ya. Nah, jadi di situ ya pasti range-nya juga mengikutin gitu ya. Kayak kita tahu sendiri untuk IT juga range-nya sekarang kan cukup bagus juga lah gitu ya. Bagus ya. Ya apalagi yang udah rasanya untuk yang experience gitu ya, udah itu udah nggak ketakar lagi kan ya. Udah lumayan alhamdulillah gitu. Jadi ini saya cerita nih ya. Jadi kemudian saya kayak sekarang aja nih tempat baru gitu ya. Sampai sekarang saya karena mungkin belum tahu juga. Mungkin saya sampai sekarang belum tahu kapan saya nge-apply-nya bahasanya gitu kan. Ngeklik karena saya lihat kan temannya Rahim yang pertama kontak saya gitu kan. Saya juga nggak tahu dia dapat dari mana. Jadi saya kayaknya ngerasanya nggak ada yang ngelik gitu ya. Nah, bahkan saya sempat yang dulu kaget ada salah satu direktur lah ya. Direkturnya pun kalau bahasanya di dunia konsultan itu udah direktur level 4-nya lah gitu ya. Bentar lagi jadi partner ya bahasanya. Kontak saya gitu tiba-tiba ajak diskusi gitu, ada opportunity gitu. Nah saya ikutin gitu, tapi mungkin karena kadarullah aja gitu, sesuatu dan lain hal, akhirnya nggak jadi gitu. Mungkin takdirnya di sini yang paling bagus. Gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau bicara terkait dengan suka dukanya nih, mungkin duka dulu. Duka yang paling terasa apa sih? Duka yang paling kerasa ada. Ada ya? Ada. Duka yang paling kerasa pertama ya, ketika ada real kejadiannya gitu kan, itu psikologis keganggu sih, maksudnya kayak kalau orang yang, bahkan kita udah melatih kan, jangan panik ya. Tapi kan ada kejadian, misalnya kayak ada potensi kejadian kayak banjir gitu Jakarta. Biasanya kalau di kita gitu ya, di pengalaman sebelumnya, ketika ada potensi banjir, kemudian itu tektokannya gitu kan, itu memang lapornya update semuanya. Kadang-kadang dulu saya kena salah satu kejadian kontak center juga gitu ya. Nah, jadi masuk gitu, jadi butuh orang gitu di sini, butuh evakuasi dan sebagainya gitu kan, itu sampai pagi malam gitu ya. Kadang-kadang ketika sampai belum selesai gitu kan, karena darurat itu nggak kenal waktu kan. Nah itu kadang-kadang dulu sempat dikomplain gitu kan, kayak kalau bahasanya istri kayak kamu aja yang kerja gitu kan, kayak orang lain enggak gitu kan, kayaknya orang lain nggak kayak gitu deh gitu. Nah kita juga kadang-kadang kalau nggak ada kerja, kalau nggak di kondisi daruratnya mungkin bisa lebih lega juga gitu kan. Tapi ketika ada kondisi realnya, jangan harap kita jangan terlalu santai-santai. Itu jangan punya mindset seperti itu gitu. Jadi harapannya ketika dari kejadian kita secepat mungkin lah gitu ya untuk ngerespons gitu. Karena itu yang paling penting ya. Kemudian mungkin agak susahnya juga karena namanya setiap orang gitu ya, awareness, kesadarannya berbeda-beda. Untuk ngajaknya ini gitu ya, memberikan kesadaran penting loh. Kita sebelum ada kejadian kita persiapin dulu nih gitu kan, kita bangun dulu nih awareness-nya, kesiapannya gitu. Jadi itu yang beberapa gitu ya, nggak semua ya. Beberapa yang susah, apalagi orang yang udah nge-defend, nah itu sedih juga sih kita gitu. Udah langsung nolak gitu. Itu ada agak susah gitu. Itu yang paling dua itulah gitu ya. Nah, kalau sama itu satu lagi deh. Kan kalau duka, saya juga merasa karena saya tidak mempunyai background
IT yang cukup bagus ya. gitu ya. Oh. Saya merasa ini kayak cukup merasa ini juga nih gitu ya. Kenapa nggak dari dulu kayak seriusin gitu Iya. Nah, saya merasa sering tuh jadi merasa terkait dengan ilmu finansial sama ilmu IT itu kenapa nggak dari dulu diseriusin karena kayaknya di dunia kerja nggak bisa dipisahin dari itu ya. Teknologi, finansial gitu. Itu kayaknya hal yang mungkin kita lepasin dari pekerjaan kita sehari-hari gitu sih. Sebenarnya dari dulu kita belajar sungguh-sungguh gitu. Mungkin kalau teman-teman yang melihatnya dari video ini gitu ya terkait dengan finansial, IT, teknologi gitu kan harus dari sekarang nih dipelajarinya gitu kan. Nah, karena itu kayaknya udah menjadi ilmu basic ya wajib gitu. Iya sebenarnya basic. Iya harus menjadi ilmu basic gitu kan. Nah kalau sukanya apa Is? Sukanya gajinya gede. Mungkin kalau itu. Kemudian kalau sukanya ketika kita paling sih yang ketika kita berhasil testing gitu kemudian komen orang udah cukup positif, bagus sudah positif awareness mereka mau diajak sosialisasi gitu dia ajak ikut gitu kan itu adalah mungkin salah satu senangnya lah gitu ya kemudian kepuasan tersendiri gitu ya kemudian yang paling senang lagi ketika kita udah dengan persiapan yang kita lakukan bisa mengurangin ini ya bisa mengurangin ini nggak jadi kejadian lah bahasanya gitu kan gara-gara kita siapin nggak kejadian gitu kan itu adalah kesenangan yang luar biasa kita memang tujuan kita berhasil kan tujuan kita adalah memitigasi gitu seperti itu gitu ya. Nah pertanyaan terakhir nih closing statement nih dari Iskandar kepada teman-teman semua yang mau berkarir di BCM apa Ya mungkin secara kalau saya BCM saya merasa ya mungkin cukup ya kita mungkin kalau seandainya teman-teman ingin serius gitu ya seriusin aja gitu ya seriusin aja karena insya Allah untuk potensi BCM ini akan ada terus ya di mana ada organisasi punya resiko butuh mitigasi dan salah satu mitigasinya adalah di BCM gitu ya. Nah tapi jangan pernah lupa kayak saya merasa kombinasi business continuity sama risk management ini gitu ya itu harus sejalan gitu ya. Saya merasa mungkin salah satu strength-nya gitu ya. Dulu pas di tempat sebelumnya dua-duanya sekali jalan gitu ya. BCM-nya jalan, risknya juga jalan.